kegiatan selanjutnya sebelum pelajaran. Kita akan membacakan teks Pancasila. Yuk kita berdiri semua dulu. Dibaca bareng-bareng ya. Itu sebenarnya pelajaran kelas 1, tapi karena anak-anak sudah kelas 5, insya Allah sudah pinter banget, sudah hafal banget. Yuk, Pancasila 1, 2, 3. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, karam, kemusyawaratan, kewakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tadi sudah membaca teks Pancasila dengan lantang, dengan tegas, supaya menambah kecintaan kita terhadap negeri ini. Kemudian pelajaran minggu kemarin tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Muhyi dan Al-Bain. Iya, Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Bain yang maha membangkitkan. Oke. Nah, pelajaran hari ini nanti tentang alam barzakh atau alam kubur. Nah, sebelum ke materi, tujuannya pembelajarannya nanti kita akan menggali informasi dari tayangan video dan diskusi model PJBL. Peserta didik menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman alam barzakh dan alam kubur. Nanti juga kita akan menganalisis, membuat diskusi, ya, menulis dan menggali informasi tayangan dari video PJBL-nya. Nanti akan ada videonya. Kemudian meta konsepnya itu alam barzakh. Yang pertama kita nanti akan mengenal alam barzakh dulu. Alam barzakh itu alam di mana setelah kematian. Kemudian memahami kriteria kematian. Kematian nanti juga ada 2, kematian yang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kemudian mengkonstruksikan amalan-amalan yang bisa menolong kita di saat di alam kubur. Nah, pelajaran hari ini nanti sebelum ke alam barzakh atau alam kubur, kita akan melewati dulu yang namanya kematian. Kematian adalah dapat dipahami sebagai ketiadaan hidup di dunia karena berpisahnya roh dari jasad. Sedangkan roh akan meninggalkan jasadnya. Pergi ke langit 1, 2, 3, 4 sampai 7 ke Allah. Setelah pergi ke Allah, dan nanti Allah akan mengembalikan lagi roh tadi di saat sudah di alam kubur. Makanya terkadang kalau ada orang yang meninggal, segeralah dikuburkan. Karena apa? Karena si jasadnya tadi pengen segera ke kuburan, rohnya kembali. Nah, kalau sudah dikubur, yang menguburkan itu pergi 7 langkah. 7 langkah, malaikat yang menanyai kubur, siapa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Itu datang menanyai, hei, siapa Tuhanmu? Malaikatnya 2, gagah perkasa, membawa cambuk. Hei, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Untuk apa hartamu? Nah, kemudian di alam kubur
itu adalah kalian membaca Al-Quran. Nanti akan memberikan cahaya Al-Qurannya yang sudah kalian baca di dunia ini, nanti akan keluar. Keluar dan terang benderang memberikan cahaya, dia bisa berbicara. Kemudian kriteria kematiannya, kriteria kematian ada su'ul khotimah dan husnul khotimah. Su'ul khotimah yaitu mati dalam keadaan jelek. Mau tidak mati dalam keadaan jelek? Tidak. Contohnya, habis minum minuman keras, habis main judi, tiba-tiba dia kecelakaan atau mati, berarti dia matinya masih dalam keadaan jelek. Tapi ada kriteria yang kedua, kriteria husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, mati pada saat sholat, saat sujud, tiba-tiba langsung meninggal. Wah, penak banget ya, iri. Bu guru pun iri. Bu guru pun pengen meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan berpuasa. Itu juga berpuasa, sholat, ngaji. Itu mati. Kalian sekolah ini, kalian kan niatnya menuntut ilmu. Seandainya ada ilmu baik ya tidak, semoga. Nah, matinya dalam keadaan di sekolah, berarti anak-anak matinya juga dalam keadaan baik, karena mati dalam menuntut ilmu. Ingat-ingat ya, jangan sampai mati dalam keadaan jelek. Misalnya habis mencuri, habis judi, habis mencuri bensin, dikejar-kejar, ketabrak truk, dia mati dalam keadaan jelek. Tapi kalau kita selalu berbuat baik, insya Allah Allah nanti akan mematikan kita juga dalam kebiasaan baik kita. Apa? Husnul khotimah. Di sini Bu Guru akan memperlihatkan bahwa sebenarnya amalan yang bisa menolong kita nanti saat di alam kubur adalah amal jariyah. Anak yang soleh solehah mampu mendoakan kedua orang tua. Amal jariah itu bangun masjid, bangun jalan, dan kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini ada gambar pemakaman ayahnya. Ini yang meninggal masih muda, anaknya juga masih kecil. Saukuranmu ditinggal bapak loh. Gimana? Tugasnya dalam video pemakaman ini tadi, anak-anak nanti diberikan tugas menjawab pertanyaan Bu Guru. Amalan apa yang bisa menolong si mayat saat berada di alam kubur? Amalan apa? Boleh dikerjakan? Ayo. Nah, ini juga tadi mengerjakan amalan apa yang bisa meringankan siksa kubur. Nah, sudah anak-anak jawab. Sekarang ini ada tugas lagi LKPD yang harus dikerjakan.
dibagi menjadi 5 kelompok. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk dikerjakan dulu. Kompak, rukun, bersama-sama, tidak boleh saling jaga. Nih, kita mengerjakan LKPD tadi. Ada yang perlu ditanyakan, yang belum jelas? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Risma. Amalan-amalan apa yang bisa meringankan sisa kubur? Amalan yang bisa meringankan sisa kubur adalah anak soleh dan solihah yang mau mendoakan bapak atau ibunya yang sudah meninggal. Itu masih bisa mengalir. Kemudian ada harta jariah, bangun jalan, bangun sekolahan, bangun masjid. Nah, kemudian ada juga ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Seperti anak-anak ngajari adiknya Iqra, membaca Iqra dulu. Alif, ba, ta. Nah, kalau adiknya itu menggunakan alif, ba, ta, menggunakan membaca itu sampai satuan nanti, amalan yang anak ajarkan tadi ya itu akan mengalir sampai kita sudah meninggal. Contohnya bapak ibu guru ngajar kamu, ngajar huruf, ngajar Iqra, ngajar Al-Quran. Insya Allah nanti kalau bapak ibu guru sudah meninggal, itu amalnya juga akan mengalir kepada bapak dan ibu guru. Kalau anak-anak mengajarkan Al-Fatihah, ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah itu kita gunakan setiap saat sholat. Jadi Al-Fatihah yang kita ajarkan, Al-Fatihah yang kita ajarkan itu sholatnya 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali saat Al-Fatihah itu pahalanya juga akan mengalir kepada yang mengajarkan. Ya, jadi anak-anak kalau punya adik harus rajin, harus sungguh-sungguh ngajari adik. Biar apa? Dapat pahala yang terus mengalir. Bukan malah sebaliknya ya. Oh saya nggak usah pakai jilbab. Oh saya tak foto. Nah tidak pakai baju lah, itu malah akan mengalir amal jariah yang jelek. Nanti kalau sudah meninggal itu juga masih akan mengalir ya, tapi disiksa di alam kubur. Jangan salah berpendapat. Jadi melakukan hal-hal yang baik. Oke. Ya, kelompok 1 semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, tadi Mbak Risma udah bertanya. Sekarang tepuk oke dulu buat Mbak Risma. Risma oke? Risma oke? Oke. Oke, kelompok 1. Ya, maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa malaikat penjaga alam kubur? Ya, malaikat penjaga alam kubur ada Malaikat Munkar dan Nakir. malaikat Munkar dan Nakir. Yo. Amalan apa yang bisa meringankan sisa anda dalam kubur? Oke, amalannya? Anak soleh, amal jariah, membangun jalan, sekolah, masjid, Ya. ilmu yang bermanfaat. Oke. Pada masa adalah hari Berkumpulnya. manusia setelah kebangkitan. Oke, tepuk tangan yang buat kelompok 1. Terima kasih ya. Nilainya 95. Hebat. Sudah? Nih, tadi sudah materi inti, sudah membahas, sudah mengerjakan apa? Tugas mayat tadi, mayat dikuburkan tadi sudah. Kemudian LKPD-nya sudah. Sekarang adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan apa itu kematian? Kematian adalah Hilangnya ruh dari jasad manusia. kriteria kematian ada
Kemudian amalan yang bisa menolong kita di saat di dalam kubur. Apa tadi? Amal jariah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Oke? Nah, pelajaran minggu yang akan datang adalah tentang akhlak terpuji. Terpuji itu akhlak yang baik. Nah, sekarang ini ada PR. Ya, akan dicatat dulu. Dicatat dan dikerjakan di rumah. Oke, ya. Jangan lupa nanti diulang-ulang kembali materi hari ini tadi tentang alam barzah, alam kubur, dibaca lagi, dieleng-eleng, dihafalkan. Nah, kemudian pelajaran yang akan datang adalah tentang akhlak terpuji. Marilah pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan al-asar bersama-sama dan doa penutup majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Karena kita ini tadi mempelajari tentang alam kubur, azab kubur. Nah, makanya kita supaya diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita berdoa dulu yuk. Doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana